Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena Yang Mulia tadi mau tepuk tangan juga ternyata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Iya. Terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Demi kepentingan hukum, bolehkah polisi melawan atau merubah putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Nggak boleh. Tidak boleh. Iya. Kami sebut contoh ya. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Perong, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia ya, rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Nah, artinya dalam hal ini polisi merubah daftar DPO. Pertanyaan aja. Ya, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya. Terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya mau bertanya pada saksi. Saksi, saudara ahli, orang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan, apalagi kasusnya kasus pembunuhan berencana, Ya. 340. Apakah cukup dengan alat bukti yang menggunakan ijazah, KTP, foto, dan keterangan saksi yang sangat diragukan? Menurut saksi bagaimana terhadap tersangka itu? Itu masalah kematian atau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM. Oleh karena itu semestinya penyidik mestinya memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya, terkait dengan alat bukti yang meragukan tadi. Iya. Sebutkan yang meragukan. Jadi kalau ada alat bukti yang meragukan dia mesti lengkapin semua. Supaya penyidik juga lebih aman yang mulia. Yang menilai yang meragukan itu siapa? Yang bisa menilai Itu alat nanti bukti sampai itu ke pengadilan. Hah? Kan misalnya dalam majelis kalau sudah dikasih register kasus pidananya. Kalau di pra-peradilan bolehkah hakim pra-peradilan apa ini alat buktinya meragukan, ini sah, boleh nggak? Itu bukan ranah pra-peradilan. Kalau untuk menilai alat bukti bukan Iya. ranah pra-peradilan ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi saksi gini loh saksi, saya sebenarnya masih saudara ahli, saya sebenarnya ahli saja digini ahli. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan? Jadi gini loh, maksud saya ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Iya. Menurut saya, Ya. mohon izin yang mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu. Iya. Kurang banyak tuh alat bukti. Nah berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra-peradilan kan? Betul itu. Nah berarti saya mohon izin yang mulia agar panitera mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra-peradilan. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dalam hal ini kita sedang melakukan pra-peradilan atas klien kami Peggy Setiawan. Jadi izinkan kami untuk menyebut langsung nama klien kami. Dalam kasus Peggy Setiawan di daftar DPO
yang putusannya sudah ingkrah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon itu namanya Peggy alias Peron, dengan ciri-ciri fisik maupun alamat sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang menjadi klien kami. Keberatan Di Jawa Barat. Yang mulia, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan diulang-ulang. Belum, saya belum masuk Sudah ke pertanyaan. ditanyakan. Belum. Sekarang ke pertanyaannya. Ya. Nah, di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi kelima-lima Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, Ya. kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Saudara ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, Ya. sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka, tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Menurut ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya. Tadi sudah saya jawab, Pak, Ya, bahwa penyitaan itu ada 2. ya, Yang pertama, penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan tapi izin belum ada, maka dalam waktu 3 hari penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. ya, betul, Nah, betul. yang ketiga tadi masalah DPO. DPO tadi kan ada 3 katanya. 1 atas nama Peggy Setiawan. Peron. Peggy Setiawan. Iya, bukan Peggy Peron, Setiawan. Peggy Peron. Iya, Ya, Peggy Peron bukan Peggy Ya, Setiawan. ya. Kenapa yang ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Ya. Nah, di sini kalau saya melihat secara objektif bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy Peron itu kan beda. ya,